Allah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati segenap pengurus inspirasi muslim muslimah dimanapun berada, yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala serta dipermudah segala urusannya. Serta Bapak Adin yang saya hormati. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan nikmat, terutama nikmat sehat ya, hingga kita bisa kembali bertemu, kembali bersilaturahmi dalam rangka thalabul ilmi, belajar bersama yakni tahsin tilawah Quran. Serta selawat dan juga salam tak lupa terlimpah curah pada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah dengan istiqomahnya kita menjalankan sunnah-sunnahnya kita diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang jadi yaumil kiamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Dimulai dengan suratul Fatihahnya Pak Adin. Ya, baik. Akan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbikfirli. Sudah bagus sebenarnya Pak Adin. Sudah bagus, paling ya penyempurnaan aja yang sedikit-sedikit geser dari makhorijul hurufnya. Nah, memang di sini kita belum ada latihan khusus lah untuk makhorijul huruf dan juga memang makhorijul huruf ini gampang-gampang susah untuk kita yang udah dewasa. Cuman ya namanya usaha ya, intinya yang dilihat kan usahanya bukan hasilnya. Gitu. Ya, dua-duanya Ustaz. Ya. Makhorijul huruf itu memang gampang-gampang susah. Saya pun sebetulnya sama ngalamin kendala juga di beberapa huruf-huruf tertentu gitu. Ya penyempurnaan aja, misalnya masih di huruf-huruf yang mempunyai sifat yang tebal ya, itu terutama ya di situ. Terus di huruf H ya perlu penghalusan lagi. Arahnya sudah ada, cuman ya perlu latihan lagi, disempurnakan lagi. Nanti dilihat di video-video yang saya share, yang saya kirim, boleh disimak di situ. Jadi begitu dia di kasroh, di domah, dimatikan, didengung, diunah, itu ada masing-masing setiap hurufnya di situ ya. Seperti yang saya kirim tadi ya. Iya, terima kasih videonya. Terus Biasanya ini mungkin Pak Ustadz, kalau boleh curhat sedikit, napas saya pendek. Napas saya pendek, jadi ketika yang panjang itu kayak suara kakek-kakek gitu. Oh iya. Apa ya, bergetar. Ya, nggak apa-apa, memang adanya seperti itu. Ya paling ya kita asal jangan yang terlalu inilah sebetulnya. Oke, yang lanjut yang kemarin, surat yang kemarin Pak Adin, apa tuh? Baik. Kemarin tuh ini ya. Al-Qari'ah ya. Al-Qari'ah boleh. Ya.
sampai Al-Qari'ah atau sampai At-Takasur ya. Belum ya At-Takasur. Al-Takasur boleh di Al-Hakumut Takasur. Boleh Pak Adin? Yang kira-kira belum begitu ini aja. Iya. Yang Al-Qari'ah dulu apa? Iya, baik, baik. Iya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Oke, di dalnya ditambah lagi pantulannya Pak Adin ya. Oh, Wa ya. ma adraka mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Ya, Qari'ah. Ya. Mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Oke, di yakunun, nah ditahan lagi Pak Adin ya, lupa itu tadi kelewat. Watakun yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Ya, susnya di ujung lidah. Mabthus. Mabsus. Mabthus. Jadi dua sa ya. Sa yang pertama terus sa yang terakhir, itu dua sa. Dua sa itu semuanya di toroful lisan, di ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas. Sekali lagi, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Ya. Jadi farashilnya sya. Farashil mabthus. Farasil mabsus. Oke. Watakunul jibalu kal'ihnil manfush. Watakunul jibalu kal'ihnil manfush. Mau ditahan lagi ikhfa'nya. Mau fushnya sya lagi. Manfush. Oke. Sya ya. Terus dilanjut. Fa'amma man saqulat mawazinuh. Fa'amma man saqulat mawazinuh. Zai. Zu az. Bukan ji. Kalau ji, jim. Maka Zazizu az. Zazizu az. Zuzal. Ya, jadi Zazizu az. ya, zai hurufnya, nama hurufnya zai.
Jadi beda kalau diganti dengan jim otomatis berubah makna. Kalau mawajinuh itu jim. Tapi kalau ini zi. Fa'amma masakulat mawazinuh. Sekali lagi. Fa'amma masakulat mawazinuh. Ya, fa'ammanya di amnya juga kurang tahan Pak Adin. Fa'amma masakulat mawazinuh. Fa'amma masakulat mawazinuh. Oke. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Ya, do ya, do. Ingat, do. Diyah, du'at. Du'ad. Ad. Du'ad. Ya. Lanjut. Wa amma man khaffat mawazinuh. Wa amma man khaffat mawazinuh. Oke, sekali lagi. Wa amma man khaffat mawazinuh. Wa amma man khaffat mawazinuh. Ya, jadi di amnya gunnah musaddadah. Kalau ma-nya nggak usah terlalu panjang. Kalau terlalu panjang lah bukan mat tobi'i lagi dia. Di sekali ayun aja. Jadi sama waktunya temponya dengan ma dengan am dengan ma itu sama lamanya, waktunya, temponya gitu. Wa amma man khaffat mawazinuh. Wa amma man khaffat mawazinuh. Itu pas tuh, pas. Fa ummuhu hawiyah. Fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah. Wa ma adraka ma hiyah. Narun hamiyah. Narun hamiyah. Ya, narun hamiyah. Narun hamiyah. Oke, jadi di ha itu ha yang biasa kita ulang-ulang, terus miyah itu ha domir dialirkan. Hamiyah. 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 Oke. Coba Pak Adin sendiri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man syakulas mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah.
Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Oke. Secara keseluruhan bagus Pak Adin. Makanya saya bilang Pak Adin nggak terlalu susah sebetulnya untuk baca tuh udah lancar, udah bisa. Cuman ya itu paling penyempurnaan dalam pelafalan huruf per huruf. Terus sedikit dirapihkan lagi ya gunnahnya, panjangnya konsisten yang 2 harokat paling di situ. Yang 2 harokat, yang 4-5 harokat ditambah paling di situ aja. Misalnya di wama adraka ma wama adraka mal qari'ah itu jadi maknya nggak apa-apa nggak panjang tapi kalau yang 2 harokat terus bedakan lagi yang tadi sa mabasus sus mabasus sama kal faroshil shil sya kal faroshil mabasus itu sya dengan sa dengan sya itu jadi ada sa yang paling tipis ini mabasus. Coba saya coba ya Pak Ustadz. Oke, silakan. Kalfarosil mabsus. Jadi kalfarosil sya sy. Jadi lebih dominan angin hamesnya itu namanya sifatnya tafashi. Banyak angin yang menyebar di permukaan lidah itu kalau di sya gitu. Kalfarosil mabsus. Ya, jadi kalfarosil shil syashishu Nah, itu. Ya, hampir tuh. Di ash-nya sudah masuk. Tapi Ya. Makanya kalau ditulis Latin itu ditulisnya sy, gitu. Jadi lebih banyak mirip saja. Ya, kalau for dia cenderung di dalam ya, di dalam dan bulat, suaranya bulat dan tebal. Kalau ini menyebar dia sya. Kalfarosil mabsus. Kalfarosil kalfarosil mabsus. Kalfarosil mabsus. Oke. Itu nanti dilihat lagi di makhorijul huruf di latihan pelafalan huruf-huruf. Sedikit kita jelasin sedikit di Al-Qari'ah. Al itu alif lam qamariyah ya Pak Din ya. Al. Kalau di Mushaf Madinah Usmani itu nggak ada harokat di awal. Iya kan? Jadi tergantung di huruf yang di depannya. Kalau ini kan ada alif lam. Kalau alif lam itu otomatis fathah di awal. Oke lah kalau surat yang ini kita sudah bisa udah banyak yang hafal, udah tahu. Tapi begitu di huruf surat-surat yang di tengah-tengah, ini surat-surat yang panjang, itu banyak yang nggak paham. Jadi kalau dia kalau alif lam baik syamsiah ataupun qamariyah itu otomatis fathah di awal. Tapi kalau dia tanpa alif lam ya, bukan alif lam, itu lihat huruf yang ketiga. Dihitung 1, 2, 3. Huruf yang ketiga itu berharokat apa?
Kalau dia berharokat apa namanya domah, yang awal itu domah, ya gitu. Tapi kalau dia huruf yang ketiganya fathah atau apa namanya kasroh, itu huruf yang pertama kita baca kasroh, gitu. Jadi kalau yang huruf yang ketiganya itu kasroh, fathah atau kasroh, kita bacanya kasroh. Kalau dia hurufnya itu alif lam, yang awalnya alif lam, kita baca fathah. Gitu. Jadi selain alif lam itu kasroh, domah dan kasroh. Tapi kalau di alif lam dia kita baca fathah. Gitu. Jadi gitu kaedahnya. Banyak banyak teman-teman kita yang udah bagus, yang udah itu, tapi karena kalau terbiasa di mushaf Kementerian Agama, mushaf kita itu ada ditulis harokatnya. Tapi kalau di mushaf kalau mushaf Madinah nggak ada. Ya, sama modelnya Nun Wiqoyah yang saya bilang kemarin. Nun Wiqoyah itu nggak, kalau di mushaf Madinah, mushaf Indonesia ada nun kecil, kadang-kadang diwarnain malah warna merah gitu. Tapi kalau di mushaf Madinah nggak ada. Gitu. Tinggal kita aja harus paham gitu. Makanya kalau yang terbiasa dengan mushaf Madinah, baca di mushaf-mushaf yang lain itu udah gampang, udah nggak perlu takut salah lagi biasanya gitu. Oke, dilanjut ini tadi al-qari'ah itu alif lam qamariyah, qa-nya 2 harokat, ri'ah, ri-nya tipis jangan sampai tebal. Huruf ada hukum tersendiri nanti di ro. Huruf ro itu kalau di awalnya fathah terus ro-nya sukun dibacanya tebal, ar. Tapi kalau dia di pangka awalnya apa kasroh dibacanya tipis, ir. Jadi nggak boleh tebal gitu. Jadi itu hukum ro. Jadi ini qori, kalau dia di kasrah tetap tipis. Al-qari'ah, mal juga alif lam qamariyah, terus ko-nya 2 harokat, matobi'i, ri'ah sama. Wama adaro ini mat wajib mutasil. Jadi 4 harokat sampai 5 harokat. Mat jais mufasil. Jadi 4 harokat 5 harokat. Itu panjang 4 harokat 5 Pak harokat. Ustadz, Ya. Pak Ustadz, Ya. kalau untuk mengukur kira-kira 4 atau 5 harokatnya itu praktisnya gimana? Sebetulnya kita kan ada tempo cara baca yang seperti saya jelaskan kemarin itu. Ada yang cepat, ada yang pelan, ya. Ada yang sedang-sedang saja. Itu sebetulnya nggak ada hukum tertentu, tergantung ke kita bacanya. Ada yang bacanya pelan gitu. Jadi ukuran 2 harokatnya orang yang pelan mungkin agak lama ya. Cuman dia harus konsisten. Ya, tapi kalau untuk kita yang ukuran kita nih yang sedang-sedang begini, 1 ayunan aja kalau untuk 2 harokat. Jadi kira-kira kalau 4 harokat itu 2 ayunan. Jadi kayak model begini. Al-qari'ah, al-qari'ah. Jadi kalau saya sih Pak, kalau dulu ada ustadz yang pernah ngajar al-qari'ah langsung, al-qari'ah langsung. Ya, artinya kalau 2 harokat kita bolak-balik aja. Wama wama adaro. Jadi kan dua kali lipatnya gitu. Makanya kita harus konsisten di kita latihannya, belajarnya temponya 2 harokat dulu karena kebanyakan ini kan matobi'i. Jadi kalau kita sudah konsisten di matobi'i itu 2 harokat satu ayunan tangan. Al-qari'ah, al-qari'ah. Jadi artinya kalau dia 4 harokat tinggal 2 kali 2 bolak-balik ayunan tangan. Wama adaro, wama adaro. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Karena nggak ada hukum tertentu yang kalau 2 harokat harus begini, itu kepanjangan. Giliran orang yang tilawatil Quran, musabakoh ya, yang lomba-lomba kompetisi itu kan panjang-panjang itu. Kalau dilihat ke situ kok panjang amat gitu kan. Makanya kita ada tempo. Ada yang saya bilang kemarin, ada yang tartil untuk kita yang belajar, untuk imam-imam itu harus tartil. Nggak boleh kecepatan, nggak boleh juga terlalu diayun-ayun, nggak boleh. Karena jenuh orang yang sholat terlalu capek nunggu gitu kan. Apalagi untuk yang sepuh-sepuh gitu kan.
Kalau yang terlalu lama atau terlalu dilaguin. Tapi kalau terlalu cepat juga, hukum-hukumnya semua hilang. Harus orang-orang tertentu yang memang bisa di cara apa namanya tingkatan hader namanya yang bacaan yang paling cepat itu. Cuman kan rata-rata kalau orang-orang seperti kita nih awam itu hukum-hukumnya hilang. Hukum ikhfa'nya, gunahnya segala macamnya banyak yang hilang kalau kita terlalu cepat gitu. Jadi kurang lebih seperti itulah kalau untuk kita yang mempelajari tartil ya, cara baca yang sedang-sedang, nggak terlalu cepat dan nggak terlalu apa namanya dipanjang-panjangin atau dilama-lamain. Kurang lebih seperti itu. Yau, lanjut di surat yang ayat yang keempat, yau, y-a-u, yau, jangan sampai miring. Yau itu lin nama sifatnya. Kemarin sempat saya singgung yau. Huruf ya huruf waw dan huruf waw dan huruf ya sukun. Kalau awalnya berharokat fathah itu namanya nama sifatnya ya, nama sifatnya lin. Jadi lentur dan lunak. Lentur, lunak dan apa namanya? Dan gampang di ini nih, lembut, lentur dan lunak. Jadi yau sama modelnya khauf, naum, as-salatu khairum minan naum, naum itu namanya lin juga. Ini juga yau, au. Jadi dibacanya y a u. Yauma yaku, kunya 2 harokat. Tadi di ayun sekali ayun, yaku nun, nun ditahan juga. Yauma yaku nun na-nya juga 2 harokat itu matobi'i. Yauma yaku nun sukal faro itu juga 2 harokat. Kalnya mat arid apa namanya alif lam komariah. Sukal faroshil alif lam komariah, mabe kolkolah, sus sus itu boleh panjang 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Itu mada arid li sukun yang di ujung-ujung. Sus soalnya sa yang di ujung itu dimatikan atau disukunkan gitu. Jadi boleh dipanjangkan 2, 4, atau 6. Mad arid li sukun namanya. Tapi kalau kita apa namanya mau disambung dengan ayat yang kelima, itu nggak boleh 4 atau 6 harokat, Pak. Karena dia harus tetap jadi 2 harokat. Dia tetap jadi matobi'i. Kalau disambung ya. Kalau istilah ininya diwasol, kalau ayatnya bersambung dengan ayat selanjutnya, itu diwasol namanya. Tapi kalau diwakof atau diberhentikan di situ, boleh 2, 4, atau 6. Tapi kalau dia diwasol atau disambung dengan ayat selanjutnya, itu nggak boleh jadi 4, nggak boleh jadi 6. Tetap dia 2. Jadi dia tetap disebutnya mat tobi'i. Jadi tetap mat tobi'i dia. Misalnya, al-mabthusi wa takunul jibalu kal'ihnil mahfuz gitu kan. Nah, dia tetap 2 harokat gitu. Sampai di situ watakunul ya, juga mungkin Pak Adin sudah tahu lah hukum-hukumnya ya sedikit-sedikit ya. Wataku tukunya 2 harokat, alif lam komariah, jiba 2 harokat, lukal kal alif lam komariah lagi nil banyak nih apa namanya alif lam komariah. Mau itu ikhfa mau fush itu tadi mat arid sukun. Fa amma mim ditahan gunah musaddadah. Ma itu ikhfa lagi. Ma sakulat mawa wa 2 harokat zinu. Nah, itu 2 harokat zinya nuh langsung berhenti. Kalau ini nuh itu nggak jadi mat arid sukun. Kalau di sini nggak ada mat arid sukunnya, nuh langsung berhenti. Ya. Fahuwa fi-nya 2 harokat, ai-nya 2 harokat, syatir. Nah, tir
ta apa namanya ta marbutoh itu kasroh tain. Kasroh tain ini yang kita sebut kemarin apa namanya idgham bila gunnah. Ketemunya ro, ketemunya ro. Iya, idgham bila Ketemunya gunnah. ro. Ro dan lam. Ro dan lam itu bila gunnah. Nun sukun atau tanwin. Tanwin itu artinya fathatain, domatain, kasrohtain. Ketemunya ro dan lam itu idgham bila gunnah. Idgham bila Idgham gunnah. tanpa gunnah, tanpa dengung. Jadi nggak boleh, nggak bisa didengungin. Jadi makanya di sini nggak boleh lama-lama kalau ro sama lam itu. Cuman ditekan aja. Syatir, syatir ro dua harokat dia wa amman naman man khofat ini nggak didengung karena dia bukan ikhfa. Nanti terjebak kebiasaan kita ada ikhfa tiba-tiba yang bukan ikhfa. Ini namanya apa Pak Adin? Izhar ya. Izhar. Harus jelas. Harus jelas ya, lantang. Huruf-huruf izhar itu huruf-huruf yang berasal dari tenggorokan, Pak Adin. Hamzah, ha, ha, ain, ghin, kho, 6 huruf itu semuanya nun sukun atau tanwin ketemu 6 huruf itu izhar. Gampangnya lagi kalau di mushaf kita Madinah ya, Utsmani dilihat Pak Adin, kasroh tainnya, boleh dilihat di Al-Qur'annya. Kasroh tainnya itu garis duanya itu dimiringin, miring nggak Pak Adin tuh. Jadi nggak sejajar, tapi miring gini. Miring gitu. Nggak sejajar ya. Nah, kalau yang nggak sejajar gitu, yang kasroh tainnya ya, yang tir-tirnya itu, kalau yang nggak sejajar itu namanya itu idgham, kalau nggak ikhfa, itu ciri-cirinya. Kalau dia miring. Itu kalau di syatir itu miring tuh kalau di mushaf saya, di Al-Qur'an saya. Iya, miring. Kalau dia miring itu artinya idgham atau ikhfa ya. Cirinya ya itu kuncian tuh. Jadi kita nggak usah ngapal-ngapalin ya, nggak ngapal-ngapalin huruf. Ini karena udah dibantu ini. Ya. Jadi kalau dia posisi kasroh tain atau apa domah tain, fathah tain itu posisinya miring begitu, berarti dia ikhfa atau idgham. Itu ikhfa atau idgham itu pasti di situ dia kalau dia miring gitu. Tapi kalau dia apa namanya sejajar itu izhar. Kalau dia sejajar gini nih, sejajar, lurus. Itu izhar dia. Pasti dia izhar. Jadi makanya kalau di apa namanya nanti di surat-surat lain juga ada nanti. Ini kan isyatir rodiyah isyatir itu miring kan. Rodiyah. Nah, seumpama mau dilanjut lagi ke rodiyahnya, lanjut ke ayat berikutnya, ayat ke-8, itu miring lagi. Coba dilihat rodiatin ya. Itu miring lagi. Karena kalau disambung itu ketemunya wow, idgham lagi ketemunya. Umpama aisyatir radiyatiu gitu. Jadi dia miring karena dia idgham atau ikhfa. Tapi kalau dia izhar, khusus izhar, nah itu pasti sejajar. Karena dia dibacanya jelas. Jadi nggak boleh didengung, ditahan gitu, nggak boleh. Harus diperjelas. Misalnya tadi man khofat, mannya dibaca yang jelas. Man khofat ketemunya huruf o, gitu. Fa ummuhu, hu-nya ini dibaca 2 harokat. Kalau di mushaf saya cuma kayak tanda koma aja itu, tanda pemanjangnya. Hu-nya. Jadi kayak tanda koma aja, ya kan? Nah, itu namanya mad silah qasiroh. Mad silah qasiroh. Ya, itu dibacanya 2 harokat sama seperti matobi'i. Mad silah qasiroh namanya. Tapi kalau dia ha domir begini ketemu di depannya hamzah berubah
Jadinya nama matnya mat silah tawilah, lebih panjang. Jadi dibacanya 4 harokat, 3, 4 harokat. Kalau dia ketemunya hamzah, tapi ini kan ketemunya ha. Ha domir. Ini jadi mat silah kosiroh. Dibacanya cuma 2 harokat. Tuh, hanya 2 harokat. Terus wiyah, wiyah. Kalau seumpama wiyah ini kita sambung ke waw ke ayat berikutnya, itu domah tainnya 99 Pak Adin. Sama modelnya tadi yang fathatain yang sejajar dengan miring, ya. Ada kalau yang miring itu idgham atau ikhfa, kalau yang sejajar izhar. Nah, kalau dia di domah, kalau dia 99 begini artinya dia idgham atau ikhfa. Kalau dia 99. Kalau dia izhar itu 69. Coba diperhatikan di yang lain nanti. Ya kan? Coba ada di surat apa misalnya ya yang kita yang narun hamiyah. Ya narun hamiyah ya. Narun. Kalau dia narun itu karena ketemunya ha, jadi izhar. Narun hamiyah. Kalau dia idgham atau ikhfa, dia di domah itu 99. Kalau dia di kasroh ataupun fathah itu cirinya sejajar atau miring. Ini untuk mempermudah aja, untuk mempermudah. Yang lebih bagus kalau kita paham huruf-hurufnya. Oh, ini kalau nun sukun dengan tanwin atau nun sukun ketemu huruf ini sudah tahu kita sebetulnya. Lebih mantap lagi kalau kita tahu huruf-huruf yang idgham mana, ikhfa mana, domah apa namanya, izhar mana, itu lebih mantap lagi. Harusnya begitu, lebih tahu. Ini sebetulnya itu mushafnya udah dibantu juga Pak Adin. Udah dikasih bantuan juga. Cuman kan banyak orang nggak paham. Itu sebetulnya untuk ngebantu kita. Oh, miring nih, berarti ikhfa atau idgham gitu. Harus didengung, harus ditahan kalau dia miring. Nah, kalau dia 99, oh 99 berarti ini idgham atau ikhfa gitu. Tapi kalau dia 69 domahnya 69 berarti oh ini berarti izhar gitu. Izhar, iya. Ya, jadi modelnya begitu tadi Pak Adin udah paham tuh. Narun, berarti ini disambung. Kalau disambung berarti hawiyatu wama gitu ya. Jadi di tu-nya ditahan, di gunah karena dia idgham bi gunah. Fa ummuhu hawiyatu wama adraka ma hiya. Jadi hawiyatu wama adraka ma hiya. Jadi tu-nya didengungkan karena dia dengan gunnah, bi gunnah, dengan gunnah. Kalau bila gunnah hawiyatu wama adraka ma hiya. Iya. Gitu. Untuk surat Al-Qari'ah seperti itu ya. Dilanjut di surat At-Takasur ya, At-Takasur. Ya, mungkin udah sedikit banyaknya udah paham lah di Al-Qari'ah seperti itu Pak ya. Mungkin nanti kalau ada itu boleh dipertanyakan lagi nanti atau dicatat kalau untuk hukum-hukum nanti ya. Sementara ini kita belajar baca dulu lah tilawah sambil sedikit-sedikit menjelaskan gitu. Nanti ada rangkuman nanti Pak Adin yang ini perlu dicatat nih, kurang paham perlu ditanyakan nanti siap insya Allah nanti kita bahas lagi. Oke, dilanjut di surat Al-Takasur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takasur. Takasur. Ya, tur lebih tebal ro-nya, dan surnya itu ingat tadi sa yang di ujung lidah. Takatsur. Ya. Takasur. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Ya. Jadi hanya hatta. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Jadi ingat tadi ini kita sudah dari kemarin itu bahasan yang agak mengalami kendala itu satu kof juga sedikit ya. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Oke. Kalla saufa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Ya. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Dia qaf yakin. Yakin. Ya. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Itu bisa tuh, yakin gitu. Yakin. Jadi kayak orang ngapak ya, kayak orang ngapak gitu. Terkesan seperti itu untuk huruf qafnya. Il-nya ingat, il-nya juga ain, jangan sampai il, tapi il. Kalla kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Latarawunnal jahim. Himnya tebal masih latarawun wun, jangan sampai miring wun ya. Latarawunnal jahim. Latarawunnal jahim. Jim. Lataro jim. Jahim. Jahim. Latarawunnal jahim. Latarawunnal jahim. Jahim. Masih di ha ya, nanti diulang-ulang lagi aja. Lanjut. Summa latarawunnaha ainal yaqin. Summa latarawunnaha ainal yaqin. Iya, itu udah mantep tuh. Qaf. Summa latarawunnaha ainal yaqin. Summa latarawunnaha ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma idzin anin na'im. Summa latus'alunna
Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Coba diulang sekali lagi, Pak Adin. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Jadi tadi terulang lagi ya. Summalatus. Jadi maknya jangan sampai panjang. Lun ini nggak boleh panjang. Dan maizin, maizin, maizinnya nggak usah ditekan, nggak usah dilamain. Maizin itu tadi sejajar ini. Ini sejajar itu artinya izhar, ya. Coba, coba diulang, Pak. Summalatus alunna yauma idin anin na'im. Ya, jadi yang penting ditahan itu nah ya ketika itu yang ditahan 2 harokat, alun itu yang perlu ditahan 2 harokat, anin itu yang perlu ditahan 2 harokat. Jadi malatus alun yauma izin anin naim. Boleh sekali lagi. Summa latus'alunna yauma idin anin na'im. Ya, jadi di situ sedikit lagi ditambah seharusnya itu latus alun nayauma. Jadi alun nayau, nah, di situ sepertinya agak kagok alunna, agak ada panjangnya sedikit di nanya, padahal itu nggak ada matobi'i. Jadi alun nayau cepat di situ gitu. Boleh sekali lagi, Badin. Summa latus'alunna yauma idin anin. Summa latus'alunna yauma idin anin na'im. Oke, itu kurang lebihnya di situ. Jadi gunnah, nun dan mim ada tasbih di situ diunahkan, didengungkan dan ditahan. Boleh dikasih sedikit cengkok lah, ayunan sedikit biar itu untuk surat At-Takasur ya, At-Takasur. Apa ada yang perlu dipertanyakan di situ, Pak Adin? Ini nih yang suka latah aja tuh. Yauma idin anin naim tuh. Idin suka panjang aja. Iya. Di situ tadi itu izhar. Jadi maizin cukup dengan maizin anin naim ya. Jadi karena sering ke bawah dan juga belum begitu paham dengan hukum-hukum, ya sering begitu memang. Iya. Ya, jadi di situ al-hakumut al-ha itu sedikit tadi apa namanya? Alnya itu alif lam komariah, ha 2 harokat, kumut. Nah, ini alif lam syamsiah. Di situ alif lam syamsiah. Gitu. Jadi hatta juga matobi'i zurtumul alif lam komariah, oh 2 harokat, bir dibaca tipis ro-nya. Kalla kalla itu lamnya ditekan dan dipanjangkan 2 harokat la-nya. Saunya itu tadi lin ya, lin. Jadi huruf yang berharokat fathah bertemu dengan waw sukun. Waw sukun atau ya sukun. Nah, ya waw. Ya, itu dibacanya S-A-U, sau gitu. Jadi dengan memonyongkan mulut, huruf waw itu makhorijulnya itu di kedua bibir. Jadi memang bibirnya harus bermain. Ya, jadi dia suara waw itu sempurna. Sau fata itu ain itu sedikit mengalir tapi nggak panjang. Itu kemarin itu saya sebut itu apa namanya? Sifat bainiyah. Bainiyah itu antara tertahan dan mengalir. Ketika disukunkan ain lamun. Lamun. Ya.
Summa gunnah musadadah. Kalla 2 harokat. Saunya juga sama. Itu namanya lin. Sifat lin. Ta'lamun sama. Ilmal yakin. Sudah hampir semuanya sama ini. Karena dia bacaannya itu hampir sama semua panjang pendeknya. Latarawun gunnah. Al jahim alif lam qamariyah. Tsumma latarawunnaha ainal yaqin, tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'imnya. Tadi seperti di situ, izin itu karena dia sejajar otomatis izhar. Artinya izhar itu jelas ya, jelas. Jelas. Jadi diperjelas itu, nggak boleh disengaukan, disamarkan. Kalau ikhfa itu kan samar. Suara nun atau tanwinnya disamar, tapi kalau izhar diperjelas dan nggak diunah, nggak ditahan di situ. Oke, di situ surat At-Takatsur. Jadi sekarang kita ke satu surat lagi. Boleh saya coba, Pak Ustadz? Oh ya, silakan. Belum ya. Ya, belum. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur. Alhaakumut takasur. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. La tarawunnal jahim. Summa latarawunnaha ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma idin anin na'im. Jadi boleh sekali lagi Pak? Iya, siap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur. Alhaakumut takasur. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. La tarawunnal jahim. Summa la tarawunnaha ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma. Summa latus'alunna. Summalatus, jangan sampai summa, jadi nggak boleh dipanjangin. Summalatus alunna yawma idin anin na'im. Oke, ya di situ gunah-gunahnya sedikit-sedikit udah hampir cukup sih sebetulnya, cuman lebih bagus lagi kalau ditambahkan. Orang tekan aja. Jadi anin naim. Jadi jangan anin naim. Juga sama halnya dengan summalatarawun naha ainal yaqin. Summalatus alun yauma idzin anin naim. Sedikit lagi aja. Cuman sebenarnya udah bagus, cuman udah hampir ini, cuman lebih indah lagi. Gitu. Ya, lebih indah lagi aja gitu. Iya. Sudah cukup bagus di situ.
Selanjutnya surat Al-Adiyat ya, coba kita di surat Al-Adiyat. Di sebelah kanan yang bagian bawah, sebelah kanan yang tadi, ya sebelah kanannya paling bawah. Al-Adiyat. Sebelah-sebelahan dengan At-Takasur tadi, cuma sama-sama di bagian bawahnya. At-Takasur kan di bawah, Al-Adiyat di bawah juga, cuma di halaman sebelahnya. Bukan nggak dibalik, di sebelahnya aja. Iya, Ya, gitu. Oh, di bawahnya ini ya. Al-Adiyat. Wal-adiyati dhabha. Oh iya. Yang bawah ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-adiyati dhabha. Wal-adiyati dhabha. Ulang sekali lagi. Wal-adiyati dhabha. Wal-adiyati dhabha. Ya, dhabha. Wal-adiyati dhabha. Ya, haknya ya. Terus fal muriyati qadha. Fal muriyati qadha. Ya, qadha. Adha. Fal mughirati subha. Fal mughirati subha. Fal mughirati Fal mughirati subha. Fal mughirati subha. Ghain ya sedikit nanti. Fal mughirati subha. Ya. Subanya soda ghin ya ghin ghiru. Fal mughirati subha. Ya. Fa'asarna bihi naqa'a. Fa'asarna bihi. Fa'asarna bihi naqa'a. Fa'asarna bihi naqa'a. Fawasatna bihi jam'a. Fawasatna bihi jam'a. Fawasatna bihi jam'a. Fawasatna bihi jam'a. Jadi to ya. Qalqalahnya to itu lebih disempurnakan lagi. Kembali lagi ke huruf to. Fawasatna bihi jam'a. Jadi fawasatona bihi. Jadi sato. Jadi jangan satte kalau satte jadinya tak. Sato. Fawasatona bihi jam'a. Fawasatna bihi jam'a. Oke.
Lanjut. Innal insana li rabbihi lakanud. 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 Oke, mantap itu. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. 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 Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Ya. Wa hussila ma fis sudur. 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 Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. 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 Oke. Jadi kita kupas lagi nih hukum-hukumnya. Surat Al-Adiyat. Al-Adiyat ini jadi di sini wal adiyat alif lam qamariyah. A-nya mat tabi'i 2 harokat. Ia-nya 2 harokat mat tabi'i juga. Dobaha qalqalah, dobaha. Ha itu namanya bukan arid li sukun walaupun dia di akhir ayat. Tapi ini mat iwat namanya, mat iwat. Jadi dipanjangkan 2 harokat. Dobaha, nggak boleh dobaha, udah nggak boleh begitu aja nggak boleh. Tapi dobaha itu namanya mat iwat, ya. Mat iwat. Ya, dihukumi mat iwat itu. Terus fal itu alif lam qamariyah juga. Falmu 2 harokat, iya 2 harokat. Qad itu qalqalah juga. Dal ya, dal disukunkan. Qadha ha juga sama mat iwat. Mat iwat itu ya. Mat iwat tadi yang ini ya.
Ya, mat Dob. iwatnya itu dob, iwat, iwat, bukan dal. Jadi nggak mantul. Mat, mada iwat. Itu mat iwat itu dipanjangkan 2 harokat. Iya, Pak. Bentar. Al-muriyati qadha. Nah, ini sama lagi ya, Pak ya? Hmm. Mat iwat itu artinya panjang, iwat itu artinya pengganti. Jadi mat iwat berhentinya bacaan pada. Tapi kalau dia dilanjut itu sama seperti tadi Pak Adin. Jadi Iya. ini wal adiyat nggak jadi mat iwat dia. Kalau kita lanjut dengan ayat selanjutnya itu di haknya itu nggak sejajar tapi miring berarti ikhfa atau enggak idgham ya. Jadi wal adiyati dhabhan. Nah, jadi ikhfa dia. Kalau dia karena dia ketemu fa di Iya. awal ayat berikutnya. Jadi dia nggak jadi mat iwatnya kalau kita lanjut. Itu kaidah-kaidahnya. Soalnya banyak orang baca ya, memang bukannya kita ini, bukannya kita ribah, bukan. Ini kan belajar ya Pak Adin ya. Jadi Iya. banyak orang baca wal adiyati dhabha tanpa tarik napas dia lanjut ke sini. Harusnya kalau dia Iya. tanpa tarik napas dia berlakukan hukum ikhfa'nya. Jadi Iya. jangan nggak berlaku lagi dia hukum mat iwatnya. Jadi kalau dia mau mat iwat berhenti di situ baru berlaku mat iwat. Tapi kalau dia nggak berhenti nggak mat iwat tapi ikhfa wal adiyati dabahan fal muriyati qadahan fal mughirati subha misal gitu. Iya. Gitu. Itu tadi mat iwat, fal itu mat alif lam komariah, mu-nya 2 harokat mat tobi'i, ya-nya 2 harokat sama. Qadha juga mat iwat. Fal Iya. mughirati subha juga mat iwat. Fa Iya. asarna bihi naqa'an bihi ini itu apa namanya mat silah qasiroh tadi 2 harokat juga. Fa asarna bihi naqa'a 2 harokat hi-nya. A-nya juga mat iwat. Kalau disambung Iwa nasiroh. si si mat silah qasiroh. Mat silah qasiroh ya kalau dia di hi. Kalau dia hadomir itu bertemu hamzah baru dia mat silah tawilah. Itu mat silah qasiroh. Qasiroh itu artinya pendek ya. Jadi enggak panjang. Bacanya fawasatona bihi jama'a gitu kan. Sama juga Pak fa'asarna bihi naqa'a fawasatona bihi jama'a. Nah, ini jam'a itu sejajar Pak Adin. Iya. Fathatainnya. Artinya ini kalau dilanjut ke ayat berikutnya jelas ini. Jadi fawasatona bihi jama'an innal insana lirabbihi lakanud. Ini jadinya jatuh hukumnya hukum izhar. Jadi Iya. harus diperjelas jam'an kalau dia Iya. disambung dengan ayat berikut. Tapi kalau kita berhenti di situ tetap dia mat iwat dibaca panjang 2 harokat ya panjang 2 harokat. Terus innal nah itu gunnah musadadah jangan lalai jangan lupa itu ditekan diayu ditekan didengung. Innal il itu ikhfa sa 2 harokat lirabbihi hinya maksilah qasiroh tadi insana lirabbihi lakanud. Nah, dal dimatikan atau berhenti di situ disukunkan jadi mat arid disukun dalnya memantul jadi apa namanya qalqalah
Nah, sama juga seperti tadi kasusnya. Kalau kanud, kita lanjut, kita langsung ke ayat berikutnya. Itu dalnya itu, domahnya itu 99. Domahnya 99. La kanudu, du, masuk ke waw lagi. Jadi hukumnya berlaku idgham bi gunnah. Idgham dengan gunnah. Jadi bacanya innal Lakanudu. innal insana li rabbihi lakanudu wa innahu ala dzalika lasyahid. Itu sama juga sahid. Kalau enggak, kalau berhenti di situ jadi mat arid li sukun, dalnya disukunkan jadi kolkolah. Tapi kalau dilanjut juga bertemu lagi dengan waw lagi. Jadi sama hukumnya idgham bi gunnah lagi. Bi gunnah itu ada 4 dia ketemunya, nun mati atau tanwin itu bertemu dengan huruf waw, huruf nun, huruf mim, dan huruf ya. Nah, kalau ketemu huruf 4 itu nun sukun, ya nun sukun atau tanwin, ya ini tanwin namanya, dunya udah double, ya dun. Nah, itu ketemu dengan 4 itu jadi idgham bi gunnah. Kalau ketemunya lam dengan ro, idgham bila gunnah gitu. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Nah, lasyadid itu 69 dia kalau mau dilanjut itu izhar. Jadi wa innahu li hubbil khairi lasyadidun afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Kayak gitu. Jadi itu berlaku lagi izhar kalau disambung. Terus wahussila ma fis sudur. Nah, fisnya fis sudur alif lam syamsiah. Jadi ada alif lam tapi ada tasdid setelahnya, huruf yang bertasdid. Jadi syamsiah. Inna rabbihim. Nah, ini satu yang saya mau bahas tadi, Pak Adin. Innya tetap itu gunnah musaddadah rabbihim. Mim sukun bertemu dengan ba itu tahu Pak Adin hukumnya. Pak. Mim sukun bertemu dengan ba. Ya, ikhfa apa namanya? Ikhfa safawi. Iya, ikhfa safawi. Itu juga harus ditahan 2 harokat. Caranya Robbi inna rabbahum itu humnya nggak boleh nempel-nempel banget Pak Adin. Jadi mungkin kalau kita detail simak di murotal ya, yang ngaji-ngaji di radio apa di itu di HP itu. Kalau mim ketemu ba itu bibir ini ketika dia rob bahum nggak menempel sampai benar-benar nempel, tapi itu saya dikasih tahu sama Ustadz tuh pakai kertas tuh. Jadi ada jarak antara bibir atas dengan bibir bawah. Namanya samar kan? Ikhfa itu kan samar. Kalau ikhfa nun sukun dan tanwin itu ikhfa-nya juga kan samar sama. Tapi di hukum mim, ini hukum mimnya. Di mim ini ikhfa itu cuma satu-satunya, mim ketemu ba. Jadi dia juga harus samar sama dengan yang dihukum nun sukun atau tanwin. Jadi kan nun sukun atau tanwin itu misalnya tadi itu terus alzalna misalnya. Ini robbahum. Jadi nggak begitu nempel, nggak bahum begitu nggak. Tapi dia sedikit dikasih jarak. Robbahu bihim robbahu. Kata Ustadz tuh banyak yang bilang coba dipakai kertas katanya di bibir kita dikasih kertas. Jadi enggak setebal kertas jarak bibir kita ke bibir atas ke bibir bawah. Jadi yang menghasilkan suara samarnya itu di situ. Memang agak gampang susah itu. Rabbahum bihim. Ya, jadi kira-kira begitu. Rabbahu bihim yauma idzil khabir. Nah, itu ikhfa safawi.
Mim sukun bertemu ba. Dihukum mim satu-satunya ikhfa kalau mim bertemu ba gitu. Kalau mim ketemu mim ya didom mimi jatuhnya kan. Nah, Oh, gitu. mimi. Kalau dia mim ketemu ba ya ikhfa safawi gitu. Terus yauma izil. Nah, zilnya izil nih miring tuh. Ya, Kasroh tainnya miring karena dia ya, masuk ke idgham karena ketemu ya, lam. diguna, Nah, dilaguna. bila gunah karena ketemu lam. Jadi nggak Ya, didengungkan itu, cuman kayak seperti disukunkan. Di sini udah dikasih tasdid tuh di situ. Padahal aslinya nggak ada tasdid, cuman ini udah dibantu. Jadi seolah-olah cara bacanya seperti bertasdid. Padahal ini idgham sebetulnya. Yauma idzil la khabir. Ya, gitu ya. Untuk Oke, cukup untuk penjelasan surat Al-Adiyat. Pak Adin mau baca dulu boleh. Jadi biar boleh, lebih. ya. Silakan. Bis, Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyat. Oh, maaf. Wal adiyati dobha. Wal muriyati qadha. Falmugirati subha fa'asarna bihi naqa'a fawasatna bihi jam'a innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala zalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum yawm inna rabbahum bihim yawma idil khabir. Oke, di inna rabbahum bihim coba sekali lagi. Inna rabbahum bihim yawma di bahumnya Pak Adin, tadi ikhfa safawinya ditahan kurang. Rabbahum bihim yawma idzil khabir. Oke, jadi kalau hasil simakan saya malam ini, mohon maaf Pak Adin, di huruf H tetap ya nanti sambil disimak di huruf H tetap di huruf itu yang agak-agak bisa dibilang yang paling butuh perhatian. Huruf H, terus huruf ghin ya, duanya huruf ghin dari beberapa bacaan yang kita dengar barusan. H, ghin dan apa itu yang lainnya nggak terlalu sih sebetulnya. Terus to ketika di kol-kolah masih belum begitu sempurna. Tapi kalau dibaca khusus to-nya aja bagus Pak Adin, udah bagus. Cuman ketika bersambung fawasato nabihi jam'a nabihi jam'a ketika kol-kolah ya bersambung itu butuh perhatian. Jadi kembali ke huruf aslinya to gitu.
Terus huruf-huruf yang berasal dari toroful lisan yang bermakhraj di situ, ujung-ujung lidah itu sedikit juga masih butuh perhatian. Kalau baca ini tadi sudah termasuk bagus, lancar. Panjangnya 2 harokat udah mulai konsisten sebetulnya. Jadi nggak terlalu panjang. Kalau yang udah masih kadang-kadang masih kepanjangan. Sebetulnya kalau bacanya memang seperti orang musabaqah nggak masalah juga. Artinya yang lain yang matnya lebih panjang dipanjangin lagi dari yang itu gitu loh untuk mengimbangi. Cuman ini kadang-kadang bikin rancu. Kalau dia kepanjangan begitu di 4 harokat, 5 harokat, 6 harokat hampir sama dengan 2 harokatnya gitu. Jadi di situ ya. Itu yang dapat saya simak yang jadi PR tadi di antaranya itu tadi yang jadi PR ya. Huruf H. Berarti ini ya Pak Ustadz, maaf ya saya ulang. eh, Berarti H, eh, Ho, Ro, Jim, Jim Rin ya. sama Ho, Ho, Kho juga Ho. ya, kho, sod ya. Beberapa yang huruf-huruf tebal, to-nya itu di kol-kolahnya. Terus intinya bisa didengerin nanti di makhorijul Ya, huruf itu bisa ya, disimak yang dengan teliti. kemarin. Ya, Yang tadi itu a i u a i ya, u ba u an ani a ya, na minal mu'ni ma i an ani a. Itu kan di situ ada hukum-hukum juga di situ. Jadi untuk mempertegas makhorijul hurufnya dari seperti apa ketika disuarakan gitu ya. Seperti ya. apa kita dengar boleh di situ. Nanti kan semuanya lengkap itu 28 huruf hijaiyah itu dilatih semua di situ. Soalnya kalau kita latihan di sini nanti habis waktu nggak baca-baca, Pak Adin terlalu capek juga, Ya, kasihan. ya, Kalau harus ya, latihan. siap. Ya, Oke, ya. siap. Oke, kita cukupkan dulu sampai di sini dengan Ya, Pak Ustadz. mengucap hamdalah, alhamdulillah Alhamdulillah. ya rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat malam, selamat istirahat. Mohon maaf atas segala hilaf, salah-salah kata. Ya, pada Allah kita mohon ampun. Insya Allah di besok malam kita nggak ada halangan kita kembali bisa temu silaturahmi lagi belajar bersama lagi. Kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bimbingannya Pak Ustadz. Sama-sama Pak Adin, terima kasih.